Selamat malam, saya atas nama Renil Saflena Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2. Saya akan mereview buku ke-7 Sosiologi Komunikasi. Memetakan dunia yang lebih baik, perjalanan Patrick Major. Menjadi Direktur Pemetaan Krisis USAID 1 pada 2009, USAID Platforms telah digunakan untuk memantau pemilu di Kenya, India, dan Meksiko, dan untuk melacak kekurangan pasokan medis di Malawi dan Zambia. Dan pada tahun 2010, peta usaha di Haiti akan mengelola secara tradisional, di mana keadaan darurat, bencana, dan konflik ditangani. Big Data dalam terang aktivisme data. Aktivisme data adalah aktivisme yang bermanfaat infrastruktur data sebagai metode Blink. Definisi Big Data bukan tidak bermasalah. Data besar bisa berupa fakta, sinyal, atau simbol, yaitu dapat dimodifikasi, didistribusikan, artefak, dan interaktif. Data besar dapat didefinisikan sebagai kelimpahan benda digital, konten online yang dibuat penggunaan data yang dihasilkan data station, atau kemampuan untuk merubah menjadi aspek dunia yang belum pernah diukur sebelumnya, misalnya persahabatan dalam bentuk suka. Data yang dihasilkan oleh lot, sinyal ditangkap dan dipancarkan, dan sensor, drone, dan perangkat portable. Jejak online yang ditinggalkan, klik web, aliran, dan proses mengidentifikasikan dan mendata yang diperoleh dengan pengintaian mesin yang begitu besar dapat diproses dengan kecepatan seperti itu. Aktivisme dan kemanusiaan yang terang Big Data dirancang untuk mendorong dan membimbing politik, sosial, dan ekonomi atau lingkungan yang berubah dengan maksud dapat membuat atau memperbaiki masyarakat, perusahaan, dan memperbaiki keadilan sosial. Sarah, Ryan, dan Karakterin berbeda menghubungi antar advokasi dan aktivisme dengan pertimbangan yang berakhir sebagai individualisme yang telah meningkat pada abad ke-21 karena globalisasi dan komersialis, sementara kemungkinan yang menggunakan TIK atau mobilisasi berlipat ganda. Fenomena earthing seperti smart moves yang memungkinkan orang untuk bertindak bersama berkumpul melalui media sosial meski mereka tidak saling mengenal, dan komunikasi aktif data sebagai beberapa kecerdasan karakteristik massa. Misalnya, para penyebar, reporter, dari manusia yang pekerja intarian yang menggunakan platform USAID yang biasanya tidak tahu masing-masing lainnya, atau meskipun dalam komunitas ini mereka mungkin melakukannya dan menggunakan TIK untuk bekerja sama. Fakta tidak menjadikan supaya ini kurang kolektif sebagaimana adanya yang dibahas nanti. Banyak sisi infrastruktur data. Alat analisis data besar mempromosikan rekayasa yang lebih menguntungkan persetujuan daripada yang dijelaskan oleh Edward Burns. Ini adalah area tempat pemerintahan dan bisnis yang bekerja sama. Kompleks mesin yang ditunjukkan memata-matai warga yang membutuhkan kolaborasi corporation. Rebecca McChicken menggunakan Google dan sejarah Yahoo dalam menyensor warga atas pemerintahan pemerintah Cina dan menyerahkan identitas pengunjuk rasa dan Facebook ke beberapa pemerintah. Untuk semua impian kebebasan yang telah diberikan oleh teknologi juga jelas bahwa perusahaan yang menguasai dunia maya
sebagai membuat keputusan organisasi yang mempengaruhi kebiasaan sipil. Aktivisme data proaktif. Perjuangan untuk keadilan sosial di lingkungan sangat dalam menjiwai dengan emosi. Dan data dapat memberikan kekuatan pada kampanye yang meningkatkan operasi manusia dan mendorong perubahan sosial. Namun untuk tanggal cerita kemajuan, Big Data cenderung datang daripada pemerintah dan sektor swasta. Sementara kami hanya mendengar sedikit tentang applicability untuk organisasi sosial. Dari perspektif tindakan komunikatif. Karena inisiatif aktivis data melibatkan interaksi, mereka bisa diperiksa melalui lensa teori tindakan komunikatif atau Harbers pada tahun 1984. Inisiatif aktivitas data memerlukan tindakan komunikatif besar-besaran dengan data yang melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik, karena kumpulan data perlu diinterpretasikan dan kritis karena terkait dengan penyebab dibingkaikan oleh faktor sosipolitik. Dari spesifik jurnalisme dan kajian media alternatif, dalam beberapa kasus, penggiat data mungkin belum merinci sebuah dalil. Emma Peirce yang diwawancarai dengan penelitian ini menyebutkan sebuah proyek. Ia bekerja dengan Global Witness, di mana para aktivis menganalisis dan memperoleh banyak data tentang siapa yang memiliki perusahaan di Inggris untuk surga pajak lepas pantai. Dari perspektif studi hubungan internasional, sebagian besar aktivis data menangani masalah internasional atau bahkan dalam global, misalnya iklim perubahan. Infrastruktur data sangat cocok untuk mempelajari global trend karena menawarkan kemungkinan untuk memperbesar dan memperkecil masalah untuk membatasi mempelajari keseluruhan dengan detail dimensi mikrobis. Analisis data dan visualisasi, terutama peta yang dipahami secara universal, adalah praktik alat untuk mengkomunikasikan pesan kampanye di tingkat global juga. Dari perspektif studi gerakan sosial. Gerakan sosial adalah jaringan organisasi dan aktor yang tersebar dengan kepentingan bersama, terorganisir namun informasi dan horizontal yang mana terlibat dalam hubungan konfliktual dengan lawan menggunakan yang tidak konvensional, artinya terkait dalam sistem informasi dan berbagai identitas kolektif untuk perubahan sosial. Dari perspektif kewarganegaraan, monitorial, dan ruang publik. Aktivisme data juga memfasilitasi kewarganegaraan, monitor, dan konfigurasi ruang publik sementara. Berbicara tentang peran warga bisa dalam pemberitaan, Stuart Allan yang memperkenalkan konsep dan menyaksikan warga sebagai layanan publik. Ia memberikan perhatian khusus pada tindakan orang yang bisa merasa terikat dan mengambil bagian dalam pembuatan berita. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.